Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ambil ini bisa memberikan perlindungan terhadap racun, ucap Qin King memberi King Sui mutiara. Setelah mengeluarkannya, cahaya terang keperakan mengedipkan mata, dengan batas 10 meter. Mutiara penghindaran racun. King Sui memiliki mutiara penghindaran air sebelumnya dan pernah mendengar tentang mutiara penghindaran api, serta mutiara penghindaran dari elemen lainnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menemukan mutiara penghindaran racun sekarang, ini bisa dianggap sebagai harta karun yang cukup bagus. Bagaimana denganmu? King Sui bertanya. Dia melihat bahwa Qin King sepertinya tidak memiliki mutiara lain. Fisik saya unik, sebagian besar racun tidak akan mempengaruhi saya. Ketika saya datang di masa lalu, saya tidak membawa mutiara penghindaran racun, tetapi saya baik-baik saja. Fisik saya juga istimewa. Anda sebaiknya mengambil ini untuk berjaga-jaga, ucap King Sui mengembalikan mutiara penghindaran racun ke Qin King. Qin King tidak menerimanya. Apakah Anda seorang chauvinis? Apakah saya? King Sui menatapnya dengan heran. Iya, dan itu sebagian besar dari karakter Anda. Qin King berbicara dengan serius. King Sui menjadi merah. Bagaimana Anda tahu bahwa itu memang sangat besar? Qin King menatap ekspresi King Sui. Menyadari apa yang dia maksud, dia langsung tersipu. Kamu adalah telur yang buruk. Menatap Qin King yang cemberut, King Sui tertawa. Dia mendorong mutiara penghindaran racun ke tangannya. Lihat, sebenarnya aku juga memiliki mutiara penghindaran racun. King Sui mengaktifkan dominasi area dan lingkaran cahaya putih susu mengelilingi mereka. Radiusnya bahkan lebih besar dari mutiara penghindaran racun dan perlindungannya bahkan lebih menyeluruh. Setelah melihat ini, Qin King tidak bersikeras. Namun, dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya pada referensi King Sui sebelumnya. Meskipun dia merasa sedikit aneh, dia tidak marah. Keduanya terus berjalan ke pegunungan iblis hitam. Pintu masuknya sangat lebar dan kabut racun hitam meluas ke kedalaman pegunungan mulai dari pembukaan. Kabut hitam itu begitu tebal sehingga sepertinya akan mengembun menjadi tetesan. Meskipun tidak ada bau aneh yang keluar, hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang berhenti di tempat. Kecuali seseorang memiliki harta pelindung khusus, tidak ada yang mau mengambil risiko. Saat mereka mendekati kabut hitam, mereka perlahan-lahan mengusirnya dan memaksanya pergi. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka menemukan bahwa kabut hitam tidak setebal sebelumnya dan warnanya telah memudar menjadi abu-abu yang tidak terlihat. Meskipun bidang penglihatan mereka tidak bisa dianggap luas, mereka masih bisa melihat jarak di depan mereka. Mungkin karena tempat ini adalah pintu masuk sehingga tidak ada bahaya yang bisa ditemukan. Tumbuhan di tanah semuanya dipenuhi dengan racun. Serangga dan cacing yang sesekali terlihat juga berasal dari varietas beracun. King Sui tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti Qin King saat mereka menuju lebih dalam. Pegunungan iblis hitam sangat besar. Medannya kadang-kadang miring, dengan banyak jalur pegunungan yang menuju ke segala arah. Sungguh tenang, King Sui mendecakkan lidahnya saat dia berkomentar. Qin King menoleh ke belakang dan tersenyum pada King Sui. Apa masalahnya? Saya berpikir bahwa jika saya orang jahat, apa yang akan saya lakukan di sini? King Sui berbicara dengan serius, senyum dipenuhi dengan niat licik di wajahnya saat dia menatap Qin King. Oh, kamu akan terbaring di sini dalam keadaan setengah mati. Qin King memelototinya langsung saat dia menjawab. Apakah telur jelek ini mencoba menggodanya? Sister King, apakah orang biasanya datang ke sini? King Sui tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Sangat jarang, kecuali mereka ingin mengumpulkan beberapa zat beracun.
Ada beberapa sekte yang ahli dalam racun yang datang ke sini juga. Tempat ini adalah rumah bagi banyak zat beracun. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui terkejut. Dia juga membutuhkan zat racun. Melirik ke sekelilingnya, dia berbicara, saya juga membutuhkan zat racun seperti serangga dan rumput. Namun tingkat toksisitas zat racun di sini tampaknya sedikit lemah. Zat racun yang lebih kuat semuanya ada di kedalaman tempat ini. King tersenyum dan memimpin jalan ke depan. Waduh, seekor binatang buas seperti kucing beracun menerjang ke arah King Sui. Namun dalam perspektif King Sui, itu hanya anak kucing kecil yang lucu. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan mudah di tengkuk lehernya. Tubuhnya berwarna kuning dengan garis-garis putih, itu juga memiliki sepasang mata besar yang saat ini berkedip ketakutan, merengek seperti kucing saat berada dalam genggaman King Sui. Bisakah kamu melepaskannya? King menatap binatang kecil di tangan King Sui saat dia berbicara. Nada suaranya ringan dan lembut, dipenuhi rasa kasihan. King Sui sekarang memiliki perasaan bahwa ketampanan membuat dunia berputar. Binatang seperti kucing ini sangat menggemaskan dari sudut pandang tertentu. King pasti merasa kasihan ketika dia melihatnya ditangkap olehnya seperti itu. King Sui melepaskan binatang kecil seperti kucing itu. Dia tersenyum, Sister King, apakah kamu bersikap baik karena betapa lucunya penampilannya? King tertawa, mungkin. Yah, penampilan memang berperan. King Sui tersenyum, ya, sama seperti kamu yang bisa menggulingkan sebuah kerajaan dengan satu senyuman. Jiwa manusia semuanya terpesona, dicuri oleh kecantikanmu. King menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk terus bercanda dengan King Sui tentang topik ini. Namun, kata-kata King Sui ditujukan untuk mengatakan bahwa dia cantik, dan dia sangat senang ketika mendengar itu. Namun, dia tidak membiarkan kebahagiaannya terlihat saat dia terus memimpin. King tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas, karenanya King Sui tidak berani terlalu berlebihan dengan tindakannya. Rumput kodok hitam. Setelah setengah hari, King Sui tiba-tiba melihat rumput berwarna hitam seperti giok bergerak di sekitarnya. Rerumputan ini adalah sesuatu yang tumbuh di punggung katak hitam. Itu bisa merangkak, meskipun dengan kecepatan lambat, dan memancarkan cahaya berwarna hitam. Itu sangat beracun dan merupakan rumput spiritual sejati. King Sui mengulurkan tangannya, bersiap untuk mengambilnya. King menariknya kembali dengan tiba-tiba. Racun ini sangat kuat, jangan menyentuhnya secara langsung dengan tangan kosong. Tidak masalah, lihat baik-baik. Tangan King Sui tiba-tiba mulai bersinar. Itu dibungkus dalam cahaya seperti kabut saat dia langsung menyerap rumput katak hitam ke alam valet jade immortal. Rumput katak hitam milik spesies varian tanaman. Itu diklasifikasikan sebagai sejenis rumput cacing dan sangat berharga. Seseorang dapat memilih untuk mengembangkannya lebih banyak juga. Di depan kami adalah sekelompok ular berbisa. Ada lebah beracun di udara, jadi sebaiknya kita tidak terbang. King mengingatkan. Setelah melanjutkan, mereka mencapai ujung jalur pegunungan dan kolam yang dalam bisa terlihat. Di dalamnya, ular dengan berbagai ukuran dan warna terlihat berenang bebas, memancarkan cahaya dingin yang beracun. Ini adalah Poison Dragon Pool. Ada naga racun yang tersembunyi jauh di dalamnya. Lebih baik kita tidak memperingatkannya. King berhenti saat dia berbicara dengan King Sui. Oh, pasti ada sesuatu yang bagus di sini. King Sui berbicara setelah berpikir sebentar. Memang ada, tapi tidak ada yang berani mengklaimnya. Naga racun di sini bukanlah naga biasa. King Sui tahu bahwa kekuatan naga sangat berbeda. Naga racun di sini kemungkinan besar tidak bisa dibandingkan dengan naga yang telah dia bunuh sebelumnya. King, apakah kamu tahu apa harta terpendam itu? Hati King Sui gatal. Dengan efek penekanan dari binatang pembunuh naga miliknya, dia ingin mencobanya. Kolam naga racun dikatakan sebagai rumah dari jenis bunga khusus bernama bunga naga racun. Ucap King tersenyum pada King Sui. Bunga naga racun, apa itu?
King Sui bertanya dengan bingung di wajahnya. Bunga naga racun adalah zat yang sangat beracun. Itu diiringi oleh toksisitas naga racun dan hanya dapat tumbuh di tempat-tempat yang terkorosi oleh racun dingin yang ekstrim. Meskipun dinamai bunga naga racun, jika seseorang bisa menghilangkan racunnya dari bunga ini, itu bisa disempurnakan menjadi obat tingkat suci, mampu menghidupkan kembali orang mati dan meningkatkan kekuatan Anda. Jika pembudidaya racun atau monster racun secara langsung menggunakan bunga ini, itu akan sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan mereka. King dengan santai menjelaskan, tetapi King Sui sudah tahu betapa berharganya bunga ini. Bunga ini sama sekali tidak kalah dengan Phoenix Grass. Ini adalah barang yang sangat bagus. Mata King Sui cerah. King Sui, dengarkan aku. Naga racun ini terlalu tangguh untuk ditangani. Kami mungkin bukan tandingannya bahkan jika kami bergabung. King berpikir sejenak sebelum dia menghela nafas. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? King, ayo kita coba. King Sui menatap wajah cantik King dengan antisipasi di matanya. King melihat ekspresi King Sui, merasakan desakan di hatinya. Dia selalu merasa kata-kata King Sui dipenuhi dengan berbagai kemungkinan arti. Dia memutar matanya dan menjawab, apakah kamu yakin? Aku akan melakukan yang terbaik. Bagaimana saya bisa tahan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda? Ketika ada kesempatan, King Sui tidak akan lupa untuk mengungkapkan cintanya padanya. Untuk ini, King merasa tidak berdaya. Tapi, dia juga tidak membencinya dan bahkan akan merasa ingin tertawa. Dia hanya merasa itu menarik, yang membuatnya merasa bahagia di dalam hatinya. Ayo pergi dan lihat kalau begitu. Sebelum mereka datang, King dan King Sui telah memutuskan untuk menjelajahi Poison Dragon Pool, tetapi mereka masih ragu-ragu. Tempat yang mereka lihat di sini bukanlah Poison Dragon Pool yang sebenarnya. Hanya dengan melewati sini dan memasuki lembah di belakang, lokasi sebenarnya dari Poison Dragon Pool dapat ditemukan. Keduanya melaju menuju lokasi sebenarnya dari kolam itu. Dalam perjalanan mereka ke sana, ada ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menyerang mereka, tetapi ular itu bahkan tidak bisa mendekati tubuh mereka. Tapi untuk beberapa naga racun yang kuat, mereka mampu memuntahkan hujan racun dari kejauhan, tapi kekuatan fisik mereka tidak sekuat itu. King Sui masih bisa menggunakan 9 hukum istana untuk melindungi mereka. Tetapi selama proses ini, King Sui perlu bersembunyi. Dia hanya berpegangan pada tangan King, mencapai tujuan pribadinya sambil menggunakan petualangan berbahaya ini sebagai alasan. King tidak menolak, membiarkannya memegang tangannya. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa dia sangat tenang. Jalur ini masih bisa dianggap oke untuk dilintasi, tetapi ini relatif hanya untuk mereka. Di sini, zat beracun bertebaran di mana-mana. Bahkan untuk pembudidaya yang kuat, mereka mungkin tidak berani datang ke sini tanpa barang pelindung yang tepat. Siapa tahu, mereka mungkin tidak beruntung dan diracuni oleh racun yang tidak diketahui, yang menyebabkan kematian mereka. King Sui berada di posisi inti sentral dari dominasi area dan energi alamnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada mereka. Selain itu, dengan ramuan penetral racun dan 9 langkah benua, keamanannya terjamin. Setelah melewati ujung jalan setapak, mereka melewati area pertama. Zona ini bertindak sebagai penghalang untuk mencegah orang keluar dari Poison Dragon Pool. Orang biasa pasti sudah mati berkali-kali di sana, apalagi bisa mencapai pool. King Sui tidak mengendurkan genggamannya di tangan King. Dia menariknya ke arah pool. King Sui tidak setenang King. Hatinya sedikit gugup saat memegang tangannya. Ini bukan pertama kalinya, tapi detak jantungnya semakin cepat setiap kali dia memeluknya. Segera, King Sui melihat Poison Dragon Pool. Meski dinamai kolam, itu lebih seperti danau besar. Air di sini sebenarnya sangat jernih dengan sedikit kilau seperti batu giok, tampak sangat tenang. Apakah ini Poison Dragon Pool? King Sui dengan penasaran bertanya. Ada bunga berwarna-warni di sekitarnya yang juga dipenuhi dengan racun.
Di kolam tersebut juga terdapat penyu, udang, dan ikan. Sayangnya, mereka semua juga makhluk beracun. Ya, ini pasti. Meski air kolam jernih, toksisitasnya sangat tinggi. Makhluk dan tumbuhan di sekitar sini semuanya adalah zat yang sangat beracun, mampu beradaptasi dengan kehidupan di sini. Di sekitar mereka, lingkaran putih di sekitar mereka melelehkan ki racun sehingga mereka tidak terpengaruh. Sister Qin, mungkinkah kita harus pergi ke Poison Dragon Pool? King Sui melirik sekelilingnya. Kolam ini seharusnya menjadi sarang naga racun. Kita harus, saya yakin. Bunga naga racun berada tepat di dasar kolam. Jika keberuntungan kita bagus, kita mungkin bisa mendapatkannya tanpa harus melawan naga. King tersenyum pada King Sui. Tapi King Sui tahu kemungkinan mereka mendapatkan bunga tanpa bertarung dengan naga itu hampir nol. Dia masih punya beberapa metode bagi mereka untuk pergi ke kolam jika diperlukan. Contohnya adalah mutiara penghindaran air. Meskipun saat itu King Sui mengembalikannya ke kura-kura tua itu, dia telah mengumpulkan cukup banyak mutiara seperti itu selama beberapa tahun ini. Juga, keduanya masih memiliki efek tahan racun sekarang, dan mengingat tingkat kultivasi mereka dapat melakukan perjalanan di dalam air. Dominasi area juga bisa diaktifkan saat berada di dalam air. Tanpa ragu-ragu lebih jauh, keduanya langsung melompat ke Poison Dragon Pool. Air di sekitar mereka berangsur-angsur surut saat mereka turun ke kedalaman. King Sui, kita harus berhati-hati. Naga racun tidak akan terpengaruh dalam hal kekuatannya saat berada di kolam beracun ini, tapi kekuatan kita akan berkurang sekitar 20%. King memperingatkan, ini adalah hukum dunia. Manusia mungkin bisa melayang di langit tetapi mereka masih tidak bisa bernapas di dalam air. Mereka mampu melepaskan 100% kekuatan mereka di darat atau udara, tetapi kekuatan mereka akan melemah sekitar 20% saat berada di air. Untuk binatang iblis tipe air atau binatang iblis apapun dengan elemen air, mereka akan dapat menikmati peningkatan 20% dari kekuatan mereka sebagai gantinya. Tetapi ketika mereka naik ke darat atau di udara, kekuatan mereka akan berkurang. Untuk binatang iblis yang bisa terbang, kekuatan mereka akan bertambah 20% saat berada di udara, tetapi demikian pula, kekuatan mereka akan sedikit melemah ketika mereka berada di darat atau di air. Naga adalah eksistensi yang unik. Baik itu di udara, darat, atau air, mereka adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Naga samudera memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya hingga 1 kali lipat saat berada di dalam air, tetapi mereka hanya dapat meningkatkan kekuatannya hingga kurang dari 50% saat berada di udara atau darat. Ikan dan udang kecil di sekitar mereka semuanya melarikan diri jauh, menghindari mereka berdua. Sisi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Keduanya kaget. Mereka melirik ke arah suara hanya untuk melihat pemandangan yang mengejutkan. Raja Ular Jadewater berkepala 3. Binatang iblis ini memiliki darah terkonsentrasi dari naga Jadewater. Memiliki 3 kepala berarti itu berada di batas ekstrim dari budidayanya. Naga Jadewater berwarna hijau giok tetapi untuk Raja Ular berkepala 3, selain kepala di tengah yang seperti giok, 2 kepala lainnya di samping berwarna hitam legam. Tubuhnya setebal 3 tong air dan panjangnya sekitar 500 meter. Bentuknya yang berliku-liku di dalam air menyerupai naga, dan ketika menyadari King Sui dan King, ia mengeluarkan suara mendesis yang aneh itu. Pupil hijau zamrudnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tapi sebelum itu bisa melakukan apapun, raungan menggelegar terdengar saat binatang pembunuh naga langsung bergegas. Berada di dalam air sama sekali tidak mempengaruhi kecepatannya. Ketika Raja Ular Jadewater berkepala 3 melihat binatang pembunuh naga, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat gagasan melarikan diri muncul di benaknya. Binatang pembunuh naga memiliki efek penindasan pada makhluk dengan garis keturunan naga. Paling tidak, spesies tipe naga akan kehilangan 20% kekuatan mereka saat menghadapinya. Selain itu, naluri untuk melarikan diri tertanam dalam diri mereka,
dan itu selanjutnya akan menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan banyak kekuatan mereka. Beng! Naga pembunuh naga langsung bergegas. Baru sekarang King Sui mengerti arti menerobos lurus ke depan. Arus benturannya sangat hebat ketika dia melihat binatang pembunuh naga kecil bergegas menuju binatang raksasa itu. Sekarang, kekuatan binatang pembunuh naga tidak lemah. Selama kecepatan lawannya tidak cocok, binatang pembunuh binatang itu seperti eksistensi yang setara dengan iblis bagi musuhnya. Raja Ular Jadewater berkepala 3 adalah binatang yang tidak mahir dalam kecepatan tetapi kekuatannya itu sangat beracun, tapi semua itu tidak berarti apa-apa karena tidak bisa menandingi kecepatan binatang pembunuh naga. Pupu, sisi. Darah berwarna hitam terus mengalir keluar ke Poison Dragon Pool, memancarkan suara mendesis. Segera, Raja Ular Jadewater kehilangan semua tanda kehidupan. Dengan lambaian tangannya, King Sui mengirim mayat ular ini ke alam abadi Valet Jade. Raja ular sendiri bisa dianggap sebagai harta karun. Banyak bagian tubuhnya yang bisa dipanen sebagai bahan obat atau racun. King tidak lagi terkejut ketika dia melihat King Sui langsung menyingkirkan bangkai sebesar itu. Ketika King Sui merelokasi pohon berlian saat itu, dia bahkan merasa bahwa jika King Sui benar-benar ingin memindahkannya, dia akan dapat memperoleh buah berlian dalam waktu yang sangat singkat. Keduanya merasa sedikit kelelahan setelah membunuh Raja Ular Jadewater berkepala 3. Mereka juga merasa tertekan karena kematian Raja Ular ini mungkin mengingatkan fakta kedatangan mereka ke naga racun. Saudari Qin, apakah Anda tahu perkiraan kekuatan naga racun? King Sui tersenyum saat dia bertanya. Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Jika saya tahu, saya tidak akan merasa gugup sekarang. Aku sebenarnya mulai menyesali ini. King menggelengkan kepalanya dengan kegelisahan di hatinya. Apa aku tidak di sini? Tidak perlu takut. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. King Sui tertawa. Seorang pria seharusnya tidak membuat janji seperti itu dengan mudah. King menjawab, "Oh, aku membuat janji hanya setelah berpikir panjang dan keras tentang itu." King tidak mengatakan apapun. Antara dia dan King Sui, masih ada jalan bagi mereka yang harus mereka jalani. Jalan di depan tidak akan mudah untuk dilalui, karena dalam hatinya, cinta adalah sesuatu yang sakral tetapi juga egois. Dia tidak mau membagi suaminya dengan wanita lain. Inilah mengapa dia belum menerimanya. King Sui belum sepenuhnya memahami pikirannya, tetapi dia bisa menebak sedikit. Ini juga alasan mengapa dia tidak memaksanya. Meskipun King Sui telah memutuskan dia mencintainya dan akan melakukan yang terbaik untuk mengejarnya, jika mereka tidak memiliki takdir di antara mereka, dia akan menyerah meskipun dia adalah salah satu wanita yang digambarkan dalam lukisan kecantikan. Waktu berlalu. Rawa naga racun benar-benar dalam. Kecepatan turun mereka dianggap lumayan dan mengingat lamanya waktu, kemungkinan besar mereka sudah turun lebih dari 1000 meter. Seberkas cahaya melintas dari bawah. King Sui langsung teringat pada Istana Kristal. Tempat yang memancarkan cahaya ini pasti sesuatu yang mirip dengan Istana Kristal. Mereka berdua dan binatang pembunuh naga menerobos cahaya dan muncul di lokasi yang luas. Itu bukan istana tapi sesuatu yang mirip dengan jurang air yang dalam. Pegunungan yang terendam bisa dilihat di mana-mana. Jumlah energi spiritual di sini sangat jenuh dan sangat cepat. King Sui tahu bahwa tempat ini seharusnya menjadi pembuluh darah spiritual yang lebih besar dari kebanyakan pembuluh darah spiritual. Tempat ini sangat sepi. Tidak ada jejak binatang iblis lainnya, tetapi vegetasi dari semua jenis dapat terlihat tumbuh di sekitar area tersebut. Bahkan ada banyak tumbuhan langka yang berumur lebih dari 10.000 tahun. King Sui kagum karena dia menyadari banyak tanaman medis di sini adalah hal-hal yang selalu dia inginkan. Oleh karena itu, dia mengabaikan yang lainnya dan mulai mengumpulkannya dengan tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, tanaman di daerah ini semuanya lenyap. King menatap King Sui, berpikir dia seperti bajak laut. Seorang bajak laut yang penuh dengan keserakahan. Kamu benar-benar rakus.
King King tersenyum pada King Sui yang tak pernah puas. Lihat, masih ada beberapa di sana. Karena saya sudah serakah, saya akan menjadi serakah sampai ekstrim. King Sui tertawa, tetapi dia terus menatap King King. Niatnya terbukti, dia rakus, serakah untuknya. King King melihat penampilan King Sui dan tidak bisa membantu tetapi menyodok kepalanya dengan tangannya. Kamu terlalu berlebihan. Dia juga menyadari bahwa tindakan ini sedikit intim dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu dia tidak bisa lengah karena dia secara pribadi telah melihat keterampilan King Sui dalam memanfaatkan situasi untuk mengajukan permintaannya. Dia tidak pernah bisa hidup dengan caranya sendiri. King Sui menggaruk bagian belakang kepalanya. Selain ibu dan wanita saya, tidak ada orang lain yang pernah menyentuh kepala saya. Kamu memiliki terlalu banyak wanita. King King tersenyum. King Sui merasa seperti dia telah melompat ke lubang yang dia gali sendiri. Tidak ada yang salah dengan ini, atau bangsawan King King tidak akan mengambil inisiatif untuk menanyakan pertanyaan ini. Semuanya baik-baik saja sekarang. King Sui mendorong hidungnya dengan canggung. Aku tidak punya banyak. Kenapa kamu merasa malu sekarang? King King tersenyum. Dia jarang melihat ekspresi tertekan anak muda ini, jadi masuk akal jika dia menanyakannya dengan cermat. Saya benar-benar tidak memahaminya. Apakah menurut Anda kasih sayang seseorang dapat dibagi menjadi beberapa bagian? King Sui berkata dengan serius. Saya merasa itu tidak mungkin. Jika Anda harus memilih satu hal di antara dua hal favorit Anda, pada akhirnya, yang satu akan berperingkat lebih tinggi dari yang lain. Kasih sayang adalah salah satu emosi yang paling egois. Tidak mungkin untuk menutup mata, jadi bagaimana bisa dipisahkan menjadi beberapa bagian? King King berkata dengan tenang. Melalui kata-kata ini, King Sui sudah mengerti bagaimana pemikiran King King, jadi dia menghela nafas tanpa daya. Manusia dan segala sesuatunya berbeda. Saya sangat jelas. Saya mencintai mereka dan tidak mau menyerah pada salah satu dari mereka. Kamu cukup berubah-ubah. Baiklah, mari kita lihat ke sana. King King tidak mengomel tentang pertanyaan ini lagi. Dia telah menyelesaikan tujuannya untuk mengekspresikan cara berpikirnya, tetapi dia bisa merasakan seolah-olah hatinya telah kehilangan sesuatu. Sister King, tidak bisakah kamu memberitahuku pria seperti apa yang kamu harapkan untuk bersama di masa depan? Saya akan mengingatnya dalam hati untuk melihat apakah masih ada harapan lagi untuk saya. King Sui berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia menyimpan harapan yang berlebihan di dalam hatinya. Bagaimanapun, King King telah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, jadi mungkin masih ada kesempatan. Tetapi kata-kata hari ini membuatnya merasa tidak pasti. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarkan? King King memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui merasa seolah-olah dia menghadapi bahaya yang mematikan. Aku berharap dia hanya akan mencintaiku. King King tersenyum pada King Sui. King Sui linglung. Tetapi King Sui menemukan bahwa ini adalah kondisi yang paling menantang. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan selama King King terus bertindak seperti ini. Kemudian Sister King perlu menemukan seorang anak untuk diasuh secara perlahan. King Sui berpikir sedikit dan berkata dengan serius. Kurang ajar kau. Baik, ayo berangkat cepat atau kita tidak akan punya kesempatan. King Sui memperhatikan bahwa bagian ini sedikit lebih besar dari yang lain. Jadi dia dengan cepat berangkat untuk mengumpulkan barang. Bahkan King King sedikit heran dengan kecepatannya, karena terlalu cepat. Ruaar. Pada saat King Sui mengumpulkan setengah dari mereka, raungan yang memekakkan telinga datang dari tempat yang jauh. King Sui tidak berhenti tetapi malah meningkatkan kecepatan penjarahannya. Baik, Anda memang pelit. Mari kita berurusan dengan naga racun, dan semua ini akan menjadi milikmu. King King tertawa. Aku takut pertarungan akan menghancurkan tempat ini. King Sui membuat binatang pembunuh naga pergi untuk menahannya untuk sementara waktu. Aku akan melihat dulu dan membantumu menunda sedikit. King King berkata dan kemudian terbang menuju tempat raungan itu berasal.
King Sui meletakkan barang-barang di tangannya dan mengikuti di belakang. Aku tidak mau membiarkanmu mengambil risiko sendirian. King juga tidak menoleh ke belakang, tetapi bibirnya melengkung menjadi senyum menawan. Dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia mengakui bahwa King Sui adalah pria yang sempurna. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah pria ini sama dengan pria lainnya. Sangat sesat. Dia tahu ini adalah sifat pria. Seseorang dengan keterampilan secara alami ingin menjadi lebih kuat dan ingin mendapatkan wanita cantik jika dia menatap mereka, seolah-olah dia sedang menaklukkan mereka. Tapi dia masih memiliki mimpi di dalam hatinya, yaitu agar pria seperti King Sui mencintainya sendiri dan dia sendiri. Perubahan lain adalah ketika pikirannya dipenuhi dengan siluetnya, dia bahkan tidak bisa mentolerir memikirkan pria lain. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak keberatan jika dia juga mencintai orang lain selain dia. Karena alasan inilah kebohongan yang dia ucapkan pada saat itu mungkin memang menjadi kenyataan. Ketika King Sui memperhatikan naga racun, itu cukup jauh. Tampak seperti naga hitam, dengan awan hitam dan kabut mengelilinginya. Tersembunyi di dalam asap hitam pekat itu adalah naga hitam legam raksasa yang seperti kuda dan tak tertandingi. King Sui tercengang. Dari semua naga yang pernah dilihatnya, naga ini adalah yang paling tampan, dengan sosok naga asli. Itu tidak kekurangan apapun jika dibandingkan dengan naga Asure raksasa King, dan mungkin bahkan garis keturunan naganya belum mencapai kemurnian tinggi. Teriakan naga yang keras mengguncang seluruh tempat. King Sui tercengang oleh pemandangan ini. Ruar. Binatang pembunuh naga tampak sangat kecil di depan naga racun ini, tetapi lolongannya tampaknya bahkan lebih ganas. Tampaknya menjadi lebih ganas menghadapi naga racun raksasa ini. Roar. Naga racun tampaknya tidak takut pada binatang pembunuh naga. Meskipun 20% dari kekuatannya ditekan, perbedaan di antara mereka masih sangat jauh. Naga racun menggerakkan tubuhnya yang menakutkan. Beng. Binatang pembunuh naga dikirim terbang. Ini membuat hati King Sui tegang. Dia takut binatang pembunuh naga akan terluka parah, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Binatang pembunuh naga muncul di depan naga racun lagi, dalam kondisi sempurna. King Sui masih mengkhawatirkan racun naga racun di sekujur tubuhnya. Semua serangannya bersifat racun, dan jika seseorang tanpa perlawanan terhadap racun melawannya, itu akan sia-sia, bahkan memiliki kekuatan yang superior. Es beracun api hitam. Naga racun tiba-tiba menembakkan racun hitam ke arah binatang pembunuh naga untuk segera menjebaknya. Pitch black eyes mengelilingi binatang pembunuh naga dan kemudian membeku. Begitu King Sui melihat ini, dia melambaikan tangannya untuk mengirim api ke arah es. Api ini adalah kombinasi dari 9 Young Flames dan Primordial Flames. Naga api King Sui mengebor jalannya ke dalam. Meskipun binatang pembunuh naga tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dalam jangka pendek, bersama dengan bantuan eksternal yang diberikan King Sui, ia dengan cepat melarikan diri dengan meledakkan es. Bang! Binatang pembunuh naga keluar dari dalam dan mengeluarkan naga seperti melolong, muncul marah, dan kemudian berlari menuju naga racun sekali lagi, sebelum ditampar. King Sui dan King telah lama membawa negara mereka ke bentuk puncak mereka. Karena dia belum menemukan binatang iblis lainnya, dia harus terlebih dahulu membuat naga racun ini menggunakan energi dan kekuatan fisiknya. 9 hukum istana. Seni mengejar. Kaisar Qi. Menambah 20% penindasan dari binatang pembunuh naga. Kecepatan Poison Dragon ini telah dikurangi menjadi hampir setengah, dan kekuatannya telah menurun hingga 40%. Naga racun merasakan kekuatannya turun dan mengeluarkan teriakan marah. Jimat surgawi. Gunung 9 benua. King Sui dan King mulai mengganggu naga racun. Lingkungan sudah dipenuhi asap hitam. Untungnya, keduanya tidak hanya memiliki badan perlawanan racun tetapi juga memiliki mutiara penghindaran racun. Jimat surgawi tidak menunjukkan hasil apapun. King Sui dan King mengeksploitasi Gunung 9 benua, hukum 9 istana,
dan 9 langkah istana untuk menghindar dengan susah payah. Gruaar, naga racun menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan besar. Dalam suaranya, nada perjuangan bisa dirasakan. Segera setelah itu, King Sui merasakan kekuatan naga itu tiba-tiba meningkat. Memberontak kekuatan naga, King Sui dapat merasakan bahwa itu tidak lolos dari penindasan, melainkan menggunakan teknik surgawi tertentu atau semacam keterampilan pertempuran bawaan yang dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, bahkan jika ini masalahnya, itu tidak dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan aslinya, tetapi itu cukup dekat. King Sui tahu bahwa naga racun ini sudah mendekati akhirnya. Boomim, naga racun raksasa langsung menyapu menggunakan penghancuran total dengan kecepatan yang tak terbayangkan. King Sui menggunakan seni Tai Chi-nya untuk dengan cepat membuang King King sebelum dia dikirim terbang oleh naga racun. Sekalipun tubuhnya cukup kuat, dia masih merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah patah. Tapi dia tahu mereka belum benar-benar rusak. Darah dan ki-nya mengepul. Apa yang membuat King Sui merasa bingung adalah bahwa Paragon Golden Armor tidak menolaknya secara otomatis. Hanya saja, tidak ada waktu untuk merenung. Dia bisa merasakan bahwa ini hanya serangan biasa. Meskipun kekuatan King Sui tidak setinggi itu, kemampuannya untuk menahan serangan sama sekali tidak lemah. Pertempuran emas Halberd, 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno, jari Phoenix. King Sui naik untuk menghadapi binatang raksasa itu. Sejak pertempuran dimulai, naga racun sekarang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, jadi sudah mustahil untuk bersembunyi. Energi alam. King Sui mengirim energi alam ke dalam Golden Battle Halberd. Bang! Dia akhirnya mendapatkan serangan, tapi sayangnya hanya meninggalkan goresan kecil di atas tubuh Poison Dragon. King Sui menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, King King tetap mengeluarkan pedang panjang putih salju di tangannya. Pedang panjang seperti sinar bulan ini memiliki panjang 3 kaki dan 3 inci, ramping, dan tampaknya memiliki ki keluarga abadi yang lembut. King Sui sekarang mengerti mengapa King King telah menyebutkan sebelumnya bahwa kolam naga racun memiliki bunga naga racun. Dia pasti sudah membuat rencana untuk datang ke sini sejak lama. King Sui memutuskan untuk membiarkan binatang pembunuh naga mengikuti King King. Naga racun juga khawatir tentang binatang pembunuh naga. Itu menderita dari serangan diam-diam binatang pembunuh naga. Jika mereka bertarung secara langsung, binatang pembunuh naga tidak akan bertahan, tapi jika terus menggunakan serangan diam-diam, bahkan naga racun akan kesulitan menahannya. Pedang panjang di tangan King King menyebabkan cahaya pedang putih yang indah melesat. Puci, suara yang tajam dan jelas terdengar. King Sui tercengang saat mengetahui bahwa pedang itu meninggalkan luka di tubuh naga racun. Meskipun luka itu tidak dianggap penting karena tubuhnya yang besar, bahkan sekelompok semut pun bisa menggigit gajah sampai mati. Bahkan luka kecil pun bisa mematikan. Poin terpenting adalah luka yang disebabkan oleh pedang panjang seputih salju ini tidak akan sembuh dalam jangka pendek. Binatang pembunuh naga menunggu di sisi King King untuk mencari kesempatan untuk menyerang. Gerakan kaki King King cukup ajaib. Setiap langkahnya tampak seperti melayang tertiup angin. Langkahnya tidak terlihat tajam, tapi tetap memungkinkannya untuk menghindari serangan naga racun tepat pada waktunya. Bersama dengan binatang pembunuh naga yang memberikan dukungan, bahkan naga racun pun tidak punya jalan keluar. King Sui tahu keahlian King King adalah tahan racun, atau itu tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan kecepatan dan kultivasi. Inilah mengapa King Sui merasa cemas, karena naga racun ini pasti memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Saat pikiran ini muncul di benaknya, dia melihat bahwa seluruh tubuh naga racun tampak berkilau dan bersinar seperti permata hitam yang cantik saat membuka mulutnya dan menyemburkan awan hitam yang menyelimuti King King dan naga pembunuh naga. King Sui khawatir karena dia melihat ekor raksasa naga racun berputar seperti bor dan bergerak menuju King King yang berada di dalam awan hitam. 9 langkah istana, Gunung 9 benua.
King Sui secara langsung menggunakan Gunung Sembilan Benua dan menempatkannya untuk memblokir awan hitam, dan dia memblokir jalur naga racun. Dia memiliki Paragon Golden Armor sehingga dia memilih pilihan untuk menahan serangan tanpa ragu-ragu. Beng! Cahaya keemasan muncul di atas tubuh King Sui. Kekuatan masuk yang luar biasa meledakkannya ke Gunung Sembilan Benua, yang terlempar ke belakang menuju King dan binatang pembunuh naga di dalam awan hitam. Teknik yakin membunuh naga racun cukup kuat. Jika bukan karena King Sui serta King dan binatang pembunuh naga kebal terhadap racun, mungkin tidak akan ada banyak pertarungan. Berkat Paragon Golden Armor, King Sui tidak terluka sama sekali. Binatang pembunuh naga juga sama, tetapi King, karena awan hitam atau alasan lain, menjadi pucat. Bagaimana itu? Apa kamu baik-baik saja? King Sui meraih tangannya dan membuat energi alamnya bersirkulasi melalui tubuhnya sekali untuk mencairkan awan hitam yang telah memasuki tubuhnya. Kulitnya juga pulih setelah itu. Lebih baik sekarang. Kabut hitam itu sangat mengerikan. King berkata dan menarik King Sui menjauh dari naga racun yang berlari ke arah mereka. King Sui merasa sedikit bermasalah. Teknik Surekil Heavenly telah menggunakan kemampuan Paragon Golden Armornya, dan tidak diketahui berapa kali Poison Dragon di depan mata mereka dapat menggunakan teknik Surekil Heavenly. Dengan kekuatan Poison Dragon, itu pasti memiliki beberapa teknik surgawi bunuh pasti, hanya beberapa yang pasif. Kartu truf aslinya jumlahnya sedikit, dan mereka akan habis dengan setiap kartu yang digunakannya. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa binatang pembunuh naga di depan, mereka berdua tidak akan bisa bertahan. Dalam periode waktu ini, King Sui telah menggunakan banyak objek yang dimilikinya untuk memblokir naga racun. King Sui tidak berani mengeluarkan gajah naga skala emas, Phoenix api neraka, atau binatang mimpi buruk neraka, karena racun naga racun benar-benar mengerikan. Gajah naga bersisik emasnya dan Phoenix api neraka masing-masing dari spesies naga dan Phoenix. Garis keturunan Hellfire Phoenix telah mencapai tanda kuat dan biasanya bisa dengan mudah menahan racun. Hellfire Phoenix khususnya kuat dalam hal itu. Karena begini, King Sui juga tidak membuang banyak waktu untuk berpikir dan langsung mengeluarkan gajah naga skala emas, Phoenix api neraka, dan binatang mimpi buruk neraka. Binatang mimpi buruk neraka adalah binatang perisai yang sangat kuat. Jika dia menghadapi serangan mengerikan dan kuat dari naga racun, dia bisa menahan mereka dan tidak akan pergi. Ini membuat King Sui mengendurkan napas sejenak. Seiring waktu berlalu, cahaya pada naga racun menghilang, dan kekuatannya menurun dengan selisih yang besar, membuat kekuatan dan kecepatannya kembali seperti sebelumnya ketika melemah. King Sui tersenyum bahagia. Periode waktu dari teknik surgawi yakin membunuh naga racun telah berakhir. King Sui memikirkan kemampuannya sendiri, dan jika naga racun ini tidak melemah dan telah menggunakan teknik surgawi bunuh pasti untuk kedua kalinya, kecepatan dan kekuatan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang King dan dia bisa tahan. King Sui membawa binatang guntur itu keluar karena kecepatan naga racun telah turun drastis. Dia bisa membiarkan binatang guntur menampilkan keahliannya tanpa khawatir akan terbunuh secara instan. 9 hukum istana, Gunung Sembilan Benua, dan binatang mimpi buruk neraka sudah cukup bagi binatang guntur untuk bersembunyi dari pengejaran mematikan naga racun saat menyerang, menyebabkan petir jatuh di tubuh naga racun satu persatu. King juga meninggalkan beberapa luka di tubuh naga racun untuk sementara. Meski masing-masing kecil, mereka terus menumpuk, dan luka-luka ini tidak akan sembuh dalam waktu singkat. King Sui mengeluarkan lonceng jiwa saat ini. Dia tidak berencana untuk melukai naga racun, tapi dia berharap untuk mengancamnya. Lonceng jiwa saat ini tidak meningkat lagi setelah mencapai level 9, tetapi energi divine di dalamnya lebih banyak, dan itu bisa diguncang beberapa kali lebih banyak. Pada saat dering lonceng jiwa terdengar, terlihat jelas bahwa tubuh Poison Dragon bergetar. Setelah mencapai level 9, lonceng jiwa tampaknya tidak terlalu tidak menyenangkan di telinga manusia, tetapi terdengar cukup manis. Hanya,
Itu tampak sangat mengerikan bagi binatang iblis, membuat mereka gemetar ketakutan, seperti manusia yang melihat keberadaan paling menakutkan di dunia. "Manusia, kenapa kamu menginvasi wilayahku?" Suara logam dingin bergema. King Sui tidak kagum dengan mendengar suara itu. Bahkan jika naga racun membuka mulutnya untuk berbicara, itu cukup masuk akal. King Sui hanya merasa sudah terlambat untuk berbicara sekarang. "Apakah kita membutuhkan alasan?" King Sui tertawa. King memandang pria yang tidak masuk akal ini. Tidak perlu untuk mengatakan alasan apapun seperti hubungan antara manusia dan binatang iblis, berkelahi satu sama lain sepanjang waktu. "Mungkin kamu akan mengalahkanku, tapi kamu harus membayar harga yang sangat merugikan untuk itu." "Mengapa kita tidak membahas ini?" Suara dingin itu bergema sekali lagi saat menghindari King dan serangan binatang iblis lainnya. "Akui aku sebagai tuanmu dan jadilah binatang iblisku, atau tidak ada yang perlu didiskusikan." King Sui berkata langsung tanpa menghentikan serangannya. "Bodoh. Sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. Biarkan saya meminta Anda mencicipi keterampilan pertempuran tabu ras naga saya." King Sui merasakan ki spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan menyatu menuju naga racun. King Sui tidak berniat mencari tahu apa keterampilan pertempuran terkuat naga racun ini, jadi dia membuat binatang guntur menggunakan serangan petir ungu untuk mencegahnya. Serangan petir ungu. Duar. Serangan petir ungu dari binatang guntur terus menyerang, dan binatang pembunuh naga telah berangkat sejak lama juga. King Sui memiliki banyak jaminan bahwa dia bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia tidak bisa, King dapat menggunakan 9 langkah benua untuk segera pergi. Wosh! Binatang pembunuh naga mengebor mata hitam besar itu. Adapun King Sui, dia menyerang dari luar. Mengumpulkan energi alam, Golden Battle Halberd langsung menyerang lokasi skala terbalik naga racun. Swoosh! Energi alam King Sui memasuki tubuh naga racun. Sebagai ki paling murni di dunia, ia mulai mendatangkan malapetaka di dalam tubuh naga racun begitu ia masuk. Mungkin serangan King Sui tidak benar-benar fatal, tetapi tidak diragukan lagi menyebabkan luka besar. Namun, serangan binatang pembunuh naga adalah yang paling mematikan. Itu langsung menembus ke kepala naga racun. Ruar! Naga racun melolong menyakitkan karena putus asa. Suara ini tidak bertahan lama dan segera berakhir. Tidak perlu meragukan sifat destruktif binatang pembunuh naga. Naga racun raksasa jatuh ke tanah, dan binatang pembunuh naga keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tidak terkontaminasi bahkan oleh satu noda darah. King Sui telah melihat bagaimana setiap kali binatang pembunuh naga memanfaatkan kesempatan terbaik. Kekuatan makhluk kecil ini benar-benar mendominasi. Ukuran binatang pembunuh naga sudah sebesar gajah, tetapi King Sui merasa itu masih hal kecil, menyerupai babi pemburu harta karun dari waktu itu. King mengambil pedang panjangnya. Dia masih merasa ini adalah mimpi ilusi. Semua binatang iblis yang dimiliki pria ini memiliki keterampilan yang kuat. Kemampuan binatang guntur ungu itu luar biasa menakutkan dan cocok bersama dengan binatang pembunuh naga. Mereka hanyalah pasangan yang tak tertandingi. Jika mereka diberi waktu untuk menjadi dewasa, mereka akan mampu membunuh keberadaan yang melampaui mereka beberapa kali. King Sui menampar bibirnya saat dia melihat ke arah King. Bukankah itu sensasi yang cukup menyenangkan? Ucap King Sui. King memelototinya. Ketika dia mendengar ucapan King Sui, dia tidak bisa membantu tetapi memelototinya. King Sui memperhatikan ekspresinya dan menyadari bahwa kata-katanya cukup ambigu. "Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin melihat apakah kamu merasakan sensasi pencapaian." King Sui terkikik. "Kaulah yang terlalu banyak berpikir." King berkata tanpa daya. Ya, akulah yang terlalu banyak berpikir. Saya juga tidak punya pilihan lain. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak terlalu banyak berpikir. Manusia sangat wajar bagi mereka untuk memikirkan tentang makanan dan seks. King dengan tegas menutup mulutnya dan tidak mencoba untuk berdebat dengannya. Semakin banyak dia melakukannya,
semakin dia tidak tahu malu. King Sui melihat ekspresinya dan tertawa, berjalan menuju naga racun raksasa. Naga racun ini terlalu besar. King Sui melambaikan tangannya, dan satu kabut putih besar menyelimuti itu. Naga racun menghilang setelah itu. Dia memandang King, aku akan mengambil ini dulu dan membagi beberapa hal baik untukmu nanti. Saya tidak ingin apapun. Hal baik apa yang bisa dimiliki tubuh Poison Dragon itu? King menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita lihat tempat di mana Poison Dragon Flower berada? King Sui tidak membuang waktu dengan pertanyaannya. Sebelum pergi, King Sui terlebih dahulu memindahkan bunga, tanaman, dan pohon. King memandang pria rakus ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hal-hal ini luar biasa, dan akan sangat disayangkan jika seorang alkemis tidak bisa menerimanya. Tindakan King Sui kali ini lebih cepat. Dia dan King berjalan bersama menuju ke arah naga racun itu berasal. Banyak tanaman obat yang berharga muncul di tanah dari waktu ke waktu. King Sui mengambilnya saat dia lewat, dan kecepatan dia mengumpulkannya cepat. Melewati aliran gunung, kolam gunung raksasa muncul di depan mata mereka. Spirit Pool. Keduanya memandangi cairan seputih salju yang memancarkan kiroh yang kuat dan murni. Tidak heran mengapa banyak tumbuhan berharga tumbuh dan naga racun telah membuat sarangnya di sini. Di tengah kolam air ini, King Sui melihat bunga besar berwarna hitam pekat. Tampaknya cukup mengesankan di Spirit Pool seputih salju itu. Sihir yang tidak biasa, bujukan dan beberapa jenis sensasi fatal datang darinya. King Sui tidak pernah tahu bahwa bunga akan tumbuh menjadi seperti ini. Dia bukan orang yang suka bunga, tapi dia harus mengakui bahwa bunga ini memang cukup cantik. Secara alami, jika bunga ini hanyalah bunga cantik biasa, nilainya akan lebih rendah, tapi ini adalah bunga naga racun. King Sui saat ini merasa ingin mengambil benda ini dari sini, bahkan tidak menyisakan kolam roh. Kalau begitu aku akan masuk. Apa milikku juga milikmu. Bagaimana kalau aku membaginya denganmu setelah bunga naga racun diolah menjadi pil obat? King Sui berkata begitu, tetapi tangannya sudah mulai bergerak. Dia tahu King tidak akan mengatakan apa-apa, tapi dia masih mengatakan ini untuk menggodanya. King Sui pertama-tama menggali kolam yang mirip dengan yang ada di luar di alam Valet Jade Immortal, dan kemudian langsung memindahkan kolam roh di dalamnya. Memindahkannya juga cukup mudah karena dia menggunakan Primordial Demon Refining Furnace yang diperbesar untuk memindahkannya ke dalam. Hanya melakukan semua ini menyia-nyiakan banyak waktu. Pada saat King Sui selesai memindahkan bunga naga racun ke alam Valet Jade Immortal, hari telah menjadi sedikit gelap. King Sui melihat sekeliling dan menemukan sebuah gua yang tinggal di daerah yang tidak jauh. Mari kita tinggal di sini untuk satu malam dan lanjutkan besok. King Sui melihat ke arah gua besar itu. Bunga naga racun belum matang, tapi akan segera tumbuh. Keberuntungan naga racun ini sangat buruk. Itu telah kehilangan bunga naga racun dan bahkan nyawanya sendiri. Tidak gelap di dalam tempat tinggal gua. Ada beberapa mutiara bercahaya dipasang di dinding gua yang dingin dan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan siang hari, itu cukup terang. Lebar gua bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan manusia biasa, karena tubuh naga racun cukup besar. Sebuah gua kecil yang tinggal tidak realistis. Gua itu besar dan melingkar, tetapi bau di dalamnya cukup segar dan memiliki ventilasi udara yang cukup baik. Ditambah lagi, tempat ini juga memiliki pemurnian spirit pool, jadi tidak akan ada bau yang tidak sedap di sini. Ada banyak hal di sini termasuk senjata, armor, dan banyak kulit binatang iblis, yang sebagian besar berkualitas tinggi. Kecuali beberapa bahan binatang iblis dan ramuan obat, baju besi, senjata, dan barang-barang lainnya tidak bisa masuk ke mata King Sui. Selain itu, dia sudah mendapatkan harta karun paling berharga dari naga racun, bunga naga racun, kolam roh, dan ramuan obat yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, tubuh naga racun itu sendiri adalah harta karun. Oleh karena itu, meskipun hal-hal di dalam gua tidak begitu bagus,
tidak ada rasa kecewa. Setelah beristirahat selama 1 malam, dia berencana untuk melihat daerah terdekat lagi untuk memeriksa apakah mereka melewatkan sesuatu. Setelah menemukan tempat di sudut, masing-masing mengambil satu sisi sehingga mereka tidak bisa saling memandang. Penataannya menyerupai 2 ruangan, makanya tidak perlu menggunakan tenda. Tapi Qin King masih memutuskan untuk membuat tenda. Ini merupakan pukulan berat bagi King Sui. Saat dia memandangnya mempersiapkan tenda, dia berkata dengan ringan, "Saudari King, saya pikir tenda ini tidak ada gunanya jika saya ingin melakukan sesuatu. Tenda ini bukan untuk menghentikanmu tetapi untuk bertindak sebagai garis peringatan. Jika Anda melewatinya, saya akan menyerang." Qin King tersenyum padanya. King Sui menyikut hidungnya sambil tersenyum, "Apakah Anda memberitahu saya bahwa saya dapat mengambil tindakan jika saya dapat mengalahkan Anda? Aku menantangmu." Qin King memelototinya dan memasuki tenda. "Sister King, bisakah aku masuk ke dalam tendamu untuk beristirahat?" "Kamu tidak diizinkan untuk." King Sui merasa tidak berdaya. Dia mengambil tempat tidur dan meletakkannya di luar, berbaring di atasnya untuk tidur siang. Warna langit sudah menjadi sangat gelap sekarang. Keduanya tidak makan malam, bukan karena mereka tidak memiliki nafsu makan, tetapi itu bukan masalah meskipun mereka tidak makan selama setengah bulan. King Sui meninggalkan binatang iblis sebagai penjaga malam. Meskipun sepenuhnya aman di sini, lebih baik berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak terduga. Setelah itu, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Hari ini, King Sui berencana untuk menyempurnakan pil 7 yang. Pil obat pada dasarnya telah matang sekarang, dan karena dia juga memperoleh banyak ramuan obat beberapa hari terakhir ini, dia tidak bisa membantu tetapi ingin memperbaikinya. Ada jurang pemisah yang besar antara pil 6 yang dan pil 7 yang. Dikatakan bahwa untuk pil yang, hasil sebenarnya dari pil obat olahan tidak stabil. Pil obat yang disuling untuk kedua kalinya tidak sama dengan yang pertama kali. Ada banyak cabang berbeda dari jenis pil obat yang bisa dihasilkan. Oleh karena itu, meskipun hasil akhirnya sama, kekuatannya berbeda. Kolam roh dapat digunakan untuk memurnikan obat, dan bahkan lebih baik menggunakannya bersamaan dengan musim semi kehidupan. King Sui mengatur ramuan obat, tetapi tidak segera mulai memurnikan. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju mayat naga racun raksasa. Alam Valet Jade Immortal dapat mempertahankan bentuk dan sifat asli dari benda-benda saat dibawa masuk. Pada dasarnya, ia dapat menyimpan bentuk asli benda mati untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mayat naga racun ini tidak akan membusuk meskipun ditinggalkan di sini selama 1800 tahun. Kristal naga, inti, tulang naga, tendon naga. Meskipun itu adalah naga racun, beberapa bahan dari tubuhnya sangat berharga. Mereka adalah bahan utama untuk memurnikan racun atau persenjataan racun. Inti, darah, tulang, dan hati juga merupakan hal yang paling disukai oleh pembuat racun. King Sui memiliki Venomous Datura, kristal, dan metode untuk memurnikan racun yang sangat beracun dari Poison Scriptures. Dia selalu merasa sedikit konflik di masa lalu dan masih merasa jijik untuk menggunakan racun. Dia berpikir bahwa menggunakan racun adalah pendekatan yang kasar. Inilah alasan mengapa orang lain di benua itu tidak mau memiliki hubungan dekat dengan pembuat racun. Mereka merasa bahwa manusia yang selalu memikirkan segudang racun bukanlah orang yang baik. Bahkan alkemis harus bermain-main dengan racun dalam beberapa kesempatan. King Sui telah menciptakan kolam roh di dalam alam Valet Jade Immortal. Kolam roh ini telah membuat area alam Valet Jade Immortal lebih besar lagi. Perubahan yang dibawa oleh Spirited Snake Turtle ke dunia nyata bukanlah hal yang hanya terjadi satu kali. Saat itu matang beberapa hari terakhir ini, itu telah menyebabkan perubahan lain di dunia. Alam Valet Jade Immortal saat ini sudah cukup besar, dan diameternya sudah tidak kurang dari 100 km lebarnya. Meskipun itu tidak terbatas, menjadi ruang independen King Sui, itu sudah merupakan wilayah yang cukup luas.
King Sui juga telah mengumpulkan beberapa hal dari Raja Ular Air Giok berkepala 3. Herbal rumput cicada emas bahkan telah mekar. Sedangkan untuk bunga naga racun, itu menyajikan pemandangan yang indah di dalam kolam roh. King Sui melihat pohon buah iblis kuno, pohon buah berlian, dan beberapa tanaman obat lainnya, serta 9 revolusi emas dan pelet emas keberuntungan yang ditimbun. Semua hal ini sangat tidak ternilai, dan dia telah menyisihkannya untuk keluarganya. Akhirnya, King Sui menyesuaikan dirinya dan bersiap untuk memperbaiki pil 7 yang. King Sui menemukan bahwa kekuatannya saat ini cukup jauh dari orang-orang tua itu. Hampir setiap saat, dia membutuhkan binatang guntur dan binatang pembunuh naga untuk turun tangan juga. Jika ada terlalu banyak musuh, dia harus menerima beberapa serangan. Meskipun kekuatan pertahanannya cukup kuat, kekuatan ofensifnya sangat lemah, yang sangat mengurangi kemampuannya secara keseluruhan. Jika King Sui dapat meningkatkan kekuatannya sedikit, bahkan jika orang-orang tua itu menggunakan teknik surgawi bunuh pasti, mereka tidak akan bisa menyakitinya. 7 pil yang, King Sui harus mempercayakan semua harapan pada ini. King Sui menemukan bahwa bahkan dia sedikit bersemangat, karena ada perbedaan besar antara pil 6 yang dan pil 7 yang. Meskipun peningkatan kekuatan yang dibawa oleh pil 6 yang tidak banyak, tujuannya telah terpenuhi dengan tindakan pil obat 4 lipat. Oleh karena itu, King Sui sangat menantikan lompatan kualitatif yang akan dibawa oleh pil 7 yang. Pemurnian yang kering dan kusam telah dimulai. Itu gagal bahkan sebelum hari pertama berakhir, yang membuat King Sui menatap linglung karena terlalu cepat. Dia merasa sedikit tertekan karena gagal di awal. Bagaimanapun, ramuan obat ini terlalu berharga. Bahkan satu kegagalan membuat nyali King Sui bergejolak, tetapi kegagalan ini juga sangat diperlukan. Setiap kegagalan mengarah pada persiapan yang akhirnya mengarah pada kesuksesan. Duar, kali kedua juga berakhir dengan kegagalan. Selain itu, bahkan tidak ada sedikit pun kemajuan. King Sui berhenti untuk melihat formula pil dari resep alkimia pil 7 yang, untuk memeriksa dengan cermat bahan yang dipilih dan sekali lagi memilahnya. Urutannya salah. Earth Hair Lotus dipasang terlalu awal. King Sui merasa murung setelah menemukan kesalahannya. Satu kesalahan dalam urutan ini telah menyebabkan 2 kegagalan. Penyempurnaan kali ini berjalan sangat lancar. Itu tidak gagal bahkan setelah 6 hari berlalu. King Sui juga menjadi tenang dan tidak peduli dengan pertanyaan apakah dia akan gagal atau berhasil, agak cermat menempatkan ramuan obat yang tersisa ke dalam tungku pemurnian iblis untuk mencapai campuran yang sempurna. Ding! Suara yang tajam dan jelas menyenangkan bergema. King Sui merasa seperti dia terbangun dari mimpi saat dia dengan bodoh menatap Golden Flint Iron Cauldron di depan matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil, karena sepertinya tidak mungkin karena 2 kegagalan sebelumnya. Tetapi memikirkannya, jika dia tidak gagal sebelumnya, dia tidak akan mencapai keadaan nirvanik yang halus ini. Perbaikan obat kali ini merupakan realisasi yang cukup signifikan. Dia menyadarinya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan metode untuk memahami keadaan magis itu. Dengan cara ini, peluangnya untuk berhasil dalam perbaikan pengobatan akan meningkat pesat. 7 hari. 7 hari untuk pil 7 yang, dan sepertinya butuh 7 hari sudah cukup prestasi serta batas sebenarnya. Setelah teknik perbaikan obat mencapai batas-batas, sulit untuk membuat terobosan. Itu tidak berarti bahwa lebih baik membutuhkan lebih banyak hari untuk perbaikan obat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.